Program nuklir milik Iran sudah berjalan lebih dari 2 dekade. Walaupun negara-negara barat menyebutnya sebagai ancaman, Iran membantahnya dan menyatakan fasilitas nuklir miliknya adalah untuk pengembangan energi yang damai. Di tengah kisah perjalanan program nuklir milik Iran, ada satu nama penting yang muncul, Abdul Qadir Khan, seorang ilmuwan dari Pakistan yang menyelundupkan desain sentrifugal ke Iran melalui pasar gelap dan menyebabkan bergesernya keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana Iran membangun fasilitas nuklirnya, Kamirer Nektar, dan inilah cerita tentang bagaimana negara-negara yang kini mencoba membendung Iran dulu justru yang membuka jalannya. Ambisi nuklir Iran dimulai saat Shah Muhammad Reza Pahlavi berkuasa. Dengan bergabung ke International Atomic Energy Agency atau IAEA pada tahun 1958 sebagai bagian dari upaya mendapatkan akses ke teknologi nuklir. Pada saat itu, Iran mendapatkan dukungan dari negara-negara barat melalui hubungan kerjasama internasional. Tahun 1957, Iran mengikuti sebuah program Atoms for Peace yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan menandatangani perjanjian nuklir dengan Presiden Eisenhower. Sebelum membahas lebih dalam, mari kita bahas sedikit apa itu teknologi nuklir. Teknologi nuklir adalah teknologi yang memanfaatkan energi dari inti atom untuk pembangkit listrik maupun untuk tujuan militer sebagai hulu ledak. Teknologi tersebut membutuhkan bahan seperti uranium atau plutonium. Kedua unsur tersebut memiliki inti atom yang tidak stabil, sehingga membuatnya ideal untuk digunakan sebagai pembangkit reaksi berantai dari reaksi nuklir. Untuk melakukan proses ini diperlukan alat sentrifugal, pengayaan uranium, dan pengoperasian sistem kaskade. Pada akhirnya, hasil yang ingin didapatkan adalah memisahkan isotop U-235 dari U-238. U-235 dengan kadar konsentrasi 3-5% cukup digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Sedangkan untuk senjata, butuh kadar konsentrasi hingga 90%. Shah Iran merencanakan pembangunan 20 reaktor nuklir dengan bantuan perusahaan dari Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Saat itu, Iran kaya akan hasil minyak dan sedang mengalami proses modernisasi dengan cepat. Mereka dianggap sebagai mitra strategis di tengah periode Perang Dingin. Tahun 1968, Iran sepakat menandatangani Nuclear Non-Proliferation Treaty atau NPT. Dalam perjanjian tersebut, Iran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir sebagai syarat untuk mengakses teknologi nuklir untuk sipil. Ambisi nuklir Iran saat itu dianggap legit demi kemandirian energi dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan di kawasan Timur Tengah. Namun, di balik optimisme tersebut tersimpan kekhawatiran jangka panjang. Joseph Sirunsion dalam Bomb Scare mengatakan teknologi nuklir pada dasarnya bersifat dual use. Proses pengayaan uranium yang digunakan untuk reaktor nuklir dapat pula dipakai untuk membuat bahan peledak. Pada saat itu, Amerika menaruh kepercayaan pada rezim Shah. Mereka menganggap Iran sebagai sekutu yang dapat diandalkan dalam menghadapi Uni Soviet. Namun, mereka tidak memperhitungkan apa yang terjadi jika rezim tersebut runtuh. Dan itulah yang terjadi. Pada tahun 1979, Revolusi Islam Iran menggulingkan rezim Shah yang dianggap sebagai boneka barat. Rakyat Iran menganggap kemerdekaan negaranya terasa ditukar dengan senjata, kontrak dagang, dan kemewahan yang hanya dinikmati oleh keluarga kerajaan. Bahkan ada istilah untuk hal tersebut, Westoxication, keyakinan bahwa Iran telah diracuni oleh keserakahan dan budaya barat. Meskipun di permukaan Iran tambah modern dengan adanya jalan tol, pertambangan minyak, dan proyek nuklir, rakyat melihat bahwa kekuasaan politik terkonsentrasi hanya pada satu orang, bukan di tangan rakyat. Itulah sebabnya banyak orang yang mulai menganggap pemerintahan Shah harus dihentikan. Dan bersamaan dengan jatuhnya monarki rezim Shah, program nuklir Iran memasuki fase ketidakpastian.
Revolusi Islam 1979 menyebabkan program nuklir Iran terhenti. Pemerintah Barat menghentikan semua dukungan, kontrak dibatalkan, teknisi asing satu persatu meninggalkan Iran, dan pembangunan reaktor nuklir pun berhenti. Iran mulai menghadapi isolasi internasional. Salah satu tekanan paling besar datang dari Nuclear Suppliers Group, NSG, koalisi negara yang mengatur ekspor teknologi nuklir. NSG menolak menjual peralatan pengayaan dan teknologi pemrosesan kepada Iran karena rezim barunya dinilai tidak stabil dan anti-Barat. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Meskipun Iran masih menjadi anggota NPT, komunitas internasional meragukan transparansi dan niat dari rezim baru, terutama karena tak ada jaminan bahwa teknologinya tidak akan dialihkan untuk membangun senjata militer. Dengan begitu, Iran tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan proyek nuklirnya melalui jalur resmi. Padahal tantangan utama Iran pada saat itu adalah kemampuan mengolah uranium secara mandiri. Meskipun terisolasi, Iran tak pernah melepaskan ambisinya. Bagi mereka, teknologi nuklir adalah bentuk asuransi strategis. Kemampuan untuk menguasai pengayaan uranium memberi bargaining power dalam politik internasional. Pemerintah Iran menyebut program ini sebagai simbol kemandirian energi, sebuah pencapaian yang menjadi sumber kebanggaan nasional. Mungkin kalian bertanya kenapa negara-negara Barat khawatir ketika Iran berganti rezim. Apa resikonya melanjutkan proyek nuklir dengan rezim yang baru? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mengutip dari buku Bomb Scare karya Joseph Sirinchiong. Di atas kertas, perjanjian NPT tampak meyakinkan, namun dalam praktiknya mudah dilanggar. Sebagai contoh, Korea Utara, negara tersebut memperlihatkan skenario terburuk dari kegagalan sistem yang dimiliki oleh perjanjian NPT. Pada tahun 1985, Korea Utara menandatangani perjanjian NPT dan menerima bantuan nuklir dari Uni Soviet dan Tiongkok. Lalu pada tahun 1990-an, Korea Utara mulai melakukan pengayaan uranium dan pemrosesan plutonium untuk senjata secara tersembunyi. Pada tahun 2003, Korea Utara resmi mundur dari anggota NPT dan menjadi negara pertama yang melakukannya. Lalu pada tahun 2006, militer Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya, sehingga menandakan bahwa mereka telah berhasil membuat bom nuklir. Inilah alasan mengapa negara-negara Barat waspada terhadap Iran. Mereka khawatir skenario Korea Utara akan terulang kembali di Timur Tengah. Karena pemasok resmi menolak menjual komponen yang dibutuhkan, Iran mulai mencari jalur alternatif. Mereka bertemu dengan sosok figur yang penting, bukan ilmuwan Barat, bukan pula pejabat pemerintahan, melainkan seorang ahli metalurgi asal Pakistan, Abdul Qadir Khan. Iran sadar membangun teknologi sentrifugal dari nol akan memakan waktu puluhan tahun. Maka saat kesempatan mendapatkan desain yang sudah teruji muncul, Iran langsung mengambilnya. Ada dua tokoh yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Rafsanjani. Berkat Khan, proyek nuklir Iran dapat dilanjutkan. Abdul Qadir Khan adalah figur berpengaruh dalam penyebaran teknologi nuklir di dunia. Ia dikenal sebagai bapak bom nuklir Pakistan. Ia tidak membangun senjata nuklir hanya untuk negaranya saja, tetapi membuka jalur belakang bagi negara lain untuk memperoleh teknologi nuklir secara diam-diam. Ceritanya dimulai saat ia bekerja di Belanda pada tahun 1970-an sebagai engineer di perusahaan FDO, subkontraktor dari Urenco. Selama bekerja, Khan berhasil menyalin dokumen rahasia, termasuk desain sentrifugal dan daftar pemasok komponennya. Ia membawa semua itu kembali ke Pakistan. Dengan dokumen curian tersebut, ia membantu membangun sistem pengayaan uranium yang akhirnya memungkinkan Pakistan mengembangkan bom nuklirnya sendiri. Pada akhir 1980-an, Khan mulai menjual teknologi pengayaan uranium secara rahasia tanpa sepengetahuan pemerintah Pakistan. Menurut David Albright dalam buku Peddling Peril, jaringan Khan menyediakan desain sentrifugal P1, komponen fisik, instruksi teknis, dan dalam beberapa kasus pelatihan teknis.
Transaksi dilakukan lewat perusahaan bayangan, jalur pengiriman tersembunyi, dan melalui perantara dari kota-kota seperti Dubai dan Kuala Lumpur. Diduga antara tahun 1993 sampai 1995, Iran menerima unit sentrifugal P1 pertamanya dari jaringan Khan. Meskipun desain ini tergolong tua dan tidak efisien, Iran berhasil mereproduksi teknologinya, memodifikasi desainnya, dan membangun sistem kaskade secara mandiri. Dari sinilah Abdul Qadir Khan akhirnya dianggap sebagai simbol kegagalan dari sistem NPT. Dia tak hanya menjual alat, tapi juga menyebarkan ilmu untuk mengembangkan senjata nuklir. Dari pembahasan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ambisi nuklir Iran dimulai dengan dukungan Barat. Kemudian lewat jalur gelap, Iran mendapatkan teknologi dari Abdul Qadir Khan dan membangun infrastrukturnya sendiri. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyimak. Jika video ini membuka perspektif baru, bantu Rare Nectar dengan membagikannya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye. Je crois que pour vous, ce serait normal, pour l'Allemagne fédérale, ce serait normal, pour l'Angleterre, ce serait normal, même d'avoir des armements atomiques ou à hydrogène. Et pour l'Iran, l'Iran qui n'est pas dans l'OTAN, l'Iran qui n'est pas automatiquement garanti par aucun pays du monde. Pourquoi est-ce que pour l'Iran, le simple principe de se défendre ou de défendre ses intérêts devient un problème, et que pour les autres, c'est tout à fait